rahimakumullah. Dalam laku kesucian jiwa, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberikan rambu-rambu untuk kita semuanya agar kita tidak terperosok ke dalam satu keadaan di mana keadaan itu bisa mengotori dan merusak jalan daripada laku kesucian jiwa kita. Di antara rambu-rambu itu tertulis di dalam Al-Quran dengan kalimat ghairu atau kalimat ghairi atau kalimat ghairo. Dan ternyata kalimat ghairi tersebut di dalam Al-Quran itu ada 147 kalimat. Dan itu semuanya adalah sebagai rambu-rambu kita agar jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Salah satu contoh adalah satu kalimat yang tiap hari kita baca, tiap hari kita lantunkan, yaitu kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan golongan orang-orang yang tersesat. Jadi ghairu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, ghairil maghdub. Jangan di jalan orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Cobalah nanti setelah acara ini kita buka Al-Quran yang menyangkut tentang ayat ghairi. Dan ini kalau kita baca menunjukkan bahwa kita jangan sampai terjerumus ke dalam kalimat sesudah ghairi yang ditulis di dalam Al-Quran. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Barangkali pada malam hari ini saya rangkumkan di antara kalimat ghair sebagai rambu-rambu kita pelaku kesucian jiwa. Yang pertama adalah ada kalimat ghairul haq. Ghairul haq. Ini diantaranya ada di surat Ali Imran ayat 154. Kalimat ghairul haq sendiri di dalam Al-Quran itu ada sebanyak 12. Jadi ayat Ali Imran ayat 154 ini, penggalan ayatnya adalah yadunnuna billahi ghairul haq dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak baik. Prasangka orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah. Nah, ini kalimat ghairul haq. Jangan sampai kita berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak baik. Prasangka yang tidak benar. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Kita sekalian ini diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala, dimilikinya kita dengan satu organ tubuh yang bernama qalbu, hati. Baik hati yang nampak maupun hati yang tidak nampak. Qalbu. Di dalam kalbu ini bisa menerima sinyal. Apakah yang kita akan perbuat ini baik, benar, ataukah tidak baik dan tidak benar? Selalu ada sinyal ketika kita akan melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak benar. Misalkan begini.
Seringkali kita mendapatkan ada seorang suami ya, ada seorang suami ketika akan melakukan sesuatu, dia sudah mengerti sinyal dalam kalbunya bahwa kalau aku melakukan sesuatu ini, istri saya akan marah. Kalau aku melakukan ini, istri saya akan tersinggung. Nah, sudah tahu bahwa itu benar, maka jangan sampai kita melakukan hal yang tidak benar. Nah, biarlah istri tidak tahu. Akhirnya dia mulai tidak jujur. Dari satu ketidakjujuran akan tumbuh ketidakjujuran yang lainnya. Kita memiliki sinyal. Kalau kita sudah tahu bahwa apa yang akan kita kerjakan itu tidak benar, maka tinggalkan. Mengapa demikian? Karena bisa mengotori kalbu kita. Karena kita adalah pelaku kesucian jiwa. Yang kita jaga kesucian jiwa kita. Jangan melakukan sesuatu yang tidak benar. Ghairil haq. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Ada kisah yang menarik. Kisah ini ada di dalam kitab Al-Gunyah. Tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Gunyatut Talibin. Beliau ini mengisahkan ada seorang yang bernama Haris Al-Muhasibi. Haris Al-Muhasibi ini mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia akan makan sesuatu yang tidak baik, yang haram, yang tidak benar, maka otot-ototnya ini terasa kaku dan tangannya tidak bisa digerakkan. Nah, ini kalau kita punya keistimewaan seperti ini, enak kita bisa memiliki seperti radar bahwa ini sesuatu yang tidak benar, ini sesuatu yang haram. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, rambu yang pertama yang saya contohkan dalam Al-Quran tadi adalah ghairul haq. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak benar kalau kita mengetahui bahwa itu adalah tidak benar. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menulis di dalam Al-Qur'an adalah kalimat ghairillah. Ada salah satu ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 64 yang berbunyi kul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Jangan sampai menyembah selain Allah. Ghairullah, selain Allah. Bagaimana kita melakukan bahwa jangan sampai kita melakukan selain untuk Allah? Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, tidak sedikit di antara kita yang melakukan amaliyah atau ibadah tidak semata-mata karena Allah. Kita pilih-pilih. Kalau saya hadir di majelisnya hajatannya si A, itu tidak dapat apa-apa, paling dapat roti. Tapi kalau hadir di majelisnya si B, wah itu banyak itu berkatnya. Nah, ini berarti menghadiri majelis pilih-pilih bukan karena Allah. Atau pamer ibadah kita. Atau melaksanakan ibadah amaliyah ghairullah. Tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sebagai pelaku kesucian jiwa selalu amaliyah dan ibadah kita murnikan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Penyakit tidak ikhlas adalah penyakit utama bagi orang yang beribadah dan beramaliyah. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah,
Mari di jalan kesucian ini kita senantiasa mengisi amalia dan ibadah kita hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalimat ghairi ini saya contohkan adalah kalimat di dalam Al-Quran ghaira dinullah. Salah satu contoh ayat Al-Quran ada di surat Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghuna walahu. Mengapa mereka mencari agama selain agamanya Allah? Jadi ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ghaira dinullah. Apabila kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agamanya Allah, yang dilarang oleh syariat, maka jangan kerjakan. Kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Bagaimana contohnya? Misalkan kita mau ikut karnaval. Ikut karnaval, tetapi tidak melakukan sholat duhur. Saya bukan menyalahkan karnavalnya. Tetapi karena karnaval itu kemudian kita tidak melakukan di jalan agama Allah. Dalam arti kita melanggar aturan agama Allah. Maka itu bisa mengotori kesucian jiwa kita. Dan ini tidak sedikit. Bahkan kita sendiri pernah mengalami. Barangkali begitu. Dulu ketika remaja saya senang menonton pertandingan sepak bola di stadion. Tetapi ketika masuk di dalam gedung stadion itu sebelum asar, kemudian pertandingannya selesai setelah asar, maka ribuan orang yang ada di dalam stadion itu tidak melaksanakan sholat asar. Di situ kemudian saya mulai tidak suka dengan pertandingan, melihat secara langsung stadion pertandingan sepak bola itu. Karena apa? Karena kita akan terjebak ke dalam kondisi kita tidak melakukan kewajiban agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, apabila kita akan melakukan sesuatu dan itu melanggar agamanya Allah, ketika mengutamakan aturan Allah daripada menuruti keinginan dan syahwat kita. Nah ini ghairallah, ghaira dinillah. Jangan sampai meninggalkan sholat asar karena sesuatu udur yang tidak syar'i. Karena sesuatu udur syahwati. Itulah ikhwan wal akhwat rahimakumullah, rambu-rambu. Kemudian ada lagi saya contohkan ghaira sabilil mu'minin. Jangan sampai kita melakukan sesuatu sebagai pelaku kesucian jiwa di luar jalannya orang-orang mukmin. Allah dalam kalimat ini ada wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan mereka yang mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka Allah akan membiarkan kesesatan bagi mereka dan akan masukkan mereka ke dalam jahannam. Nah, untuk itulah ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mari kita sama-sama di jalan kesucian jiwa ini selalu berada di jalannya orang-orang mukmin. Bahkan marilah kita bersahabat, berkumpul dengan orang mukmin di dalam masalah amalia dan ibadah. Wala takunu ma'al ghafilin, janganlah engkau berada dengan orang-orang yang lupa. Artinya apa? Kita senantiasa berada
di jalannya orang-orang yang mukmin. Ada lagi kalimat yang mungkin saya contohkan terakhir, 5 kalimat ghairi yang menjadi rambu. Padahal ada 147 rambu yang kalimat ghairi itu di dalam Al-Quran. Saya contohkan 5 saja. Tetapi ini adalah inti dan penting bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dengan kalimat ghairi ilmin. Jangan melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu di dalamnya. Ini bisa berbahaya. Ya. Baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ritual. Kalau tanpa ilmu jangan coba-coba. Misalkan gini. Kita tidak punya ilmu tentang otomotif. Kemudian kita bongkar itu mesinnya mobil. Bisa berantakan itu. Kenapa? Karena tidak ada ilmu kita. Bisa kita membongkarnya, tapi kita tidak bisa mengembalikannya. Begitu juga dengan ibadah. Harus disertai dengan ilmu. Tanpa ada ilmu, tidak sampai itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendapati ada seorang yang sholat di depan saya. Waktu itu sholat qobliyatul duhur. Ada seorang yang sholat qobliyatul duhur itu di depan saya. Saya juga sholat di belakang agak jauh. Tetapi ketika orang yang di depan saya itu iktidal, sami Allahu liman hamidah, ternyata HP yang ada di sakunya itu bunyi. Bunyi pada waktu itu belum ada nada dering, tetapi ada apa itu? Not saja. Ketika HP-nya berbunyi, dia dalam keadaan sholat, ternyata HP-nya itu diangkat. Halo, ya nanti kita sambung ya, saya masih sholat. HP-nya ditaruh lagi ke sakunya, dia meneruskan sujud. Nah ini kan berarti ibadah tanpa ilmu, rusak. Ada 3 orang yang sholat. Yang 1 jadi imam, yang 2 jadi makmum. Awalnya baik-baik saja ketika membaca imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya baca amin, ternyata imamnya kentut. Kan batal, tapi diteruskan. Makmum yang satunya mengingatkan, hei imam kok ngentut. Makmum yang satunya mengingatkan lagi, ini orang sembahyang kok bicara. Nah, ini kan berarti rusak semua. Ibadah tanpa didasari ilmu. Yang imamnya kentut diteruskan, yang makmumnya mengingatkan imam kok kentut, yang satunya mengingatkan sholat kok bicara. Inilah ikhwan wa'afaskan ghairil ilmi. Jangan sampai kita melakukan ibadah amaliyah tanpa disertai ilmu pengetahuan. Ini 5 ghair yang saya sebutkan tadi. Sebagai rambu-rambu kita, khusus dan jiwa, masih ada beberapa ghair-ghair yang lain. Mari kita pelajari Al-Quran itu sebagai petunjuk, bahkan ada rambu-rambu untuk kita. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.